Kemudian di keesokan harinya pada tanggal 22 bulan 9 2020, kegiatan membuka saya awali dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, sudah siap mengikuti pelajaran biologi hari ini? Kemudian mereka serentak menjawab Waalaikumsalam, selamat pagi Bu, dan lain sebagainya. Setelah itu saya menjelaskan peraturan pembelajaran pada pagi hari itu, yaitu baik untuk hari ini Ibu akan menyampaikan mengenai peraturan pembelajaran hari ini, yaitu siswa mengikuti dan berpartisipasi di WA Group selama pembelajaran berlangsung. Presentasi akan dilakukan di pertengahan pembelajaran lewat link Google Form. Siswa harus memperhatikan penuh penyampaian materi karena di presentasi terdapat kolom kesimpulan yang harus diisi. Kemudian, siswa yang aktif di grup WA hari ini akan mendapatkan poin keaktifan. Jadi, silakan dapatkan poin plus banyak-banyaknya. Nilai plus ini akan menunjang nilai PTS ataupun tugas-tugas yang kalian kerjakan. Jadi, ayo semangat. Nah, untuk peraturan itu, alhamdulillah respon dari kelas 10 IPA 5 ini siswanya cukup aktif. Baik Bu, seperti itu. Oke Bu. Nah, kemudian saya mengirimkan video dengan anak-anak. Silakan menonton video yang telah Ibu share terlebih dahulu ya. Saya mengirimkan video berikut. Baik, video dari yang saya share itu merupakan video untuk memotivasi siswa untuk lebih semangat dalam belajar walaupun PJJ, karena kita di sini juga mengalami hal yang sama, yaitu di masa pandemi kita sedang menghadapi cobaan. Nah, sebelum itu saya mempersilahkan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Nah, doa dipimpin oleh Bintang Adi, yaitu ketua kelas dari IPA 5. Dia memimpin doa, yang kemudian saya lanjutkan. Apa yang kalian rasakan setelah melihat video, yaitu sama halnya dengan Ibu sebagai seorang pelajar juga merindukan masa berkumpul pada teman-teman. Untuk itu, ayo kita bantu pemerintah dalam tertib melaksanakan protokol kesehatan, dan jangan lupa sertakan bumi ini dalam doa kalian agar bumi ini, terutama negara kita Indonesia, kembali normal ya. Tetap memakai masker, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, jaga jarak atau social distancing. Nah, ada beberapa respon dari siswa, diantaranya dari Titin, yaitu lucu Bu, jadi pengen ketawa terus ingat teman-teman. Kemudian saya memberikan ulasan, yaitu nah anak-anak, walaupun pembelajaran kita secara daring, tapi kalian tidak ada alasan untuk tidak belajar, karena otak kita harus diasah terus-menerus belajar dan belajar, entah belajar apapun itu. Seperti sepeda motor, kalian kalau tidak sering dipakai atau malah tidak pernah dihidupin, maka mesinnya akan rusak ya. Jadi seperti itu anak-anak. Iya, terima kasih responnya. Saya memberikan terima kasih kepada saudara Titin. Kemudian saya melanjutkan ke materi. Nah, yang pertama kita belajar mengenai binomial nomenklatur atau yang disebut sistem tata nama makhluk hidup. Untuk apa sih mempelajari materi ini? Sebelum itu silakan perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Nah, di sini saya mengirimkan gambar buah mangga dan pepaya.
Nah, silakan kalian sebutkan buah yang Ibu kirim gambarnya itu sesuai daerahnya masing-masing. Nah, beberapa diantaranya dari Titin menjawab pelembu, kates, pelem dan kates dari Shirley, Naili pelem dan kates, pelem dan kates. Nah, ada yang menjawab mangga, ada yang menjawab gedang, gitu. Nah, ini. Oke, terima kasih jawabannya baik rata-rata jawaban sama ya. Mengapa demikian? Karena kalian dalam satu wilayah yaitu Jepara. Nah, untuk sekarang Ibu bertanya, di daerah Sunda buah mangga dan pepaya dinamai apa? Jika ada yang tahu silakan berkomentar seperti itu. Nah, ada yang beberapa menanggapi, ada yang menanggapi gedang, mangga kayak gitu. Kemudian nah, berbeda-beda ya teman-teman, masing-masing daerah menamai dengan sebutan yang berbeda-beda. Padahal itu dalam konteks satu subjek. Nah, masing-masing daerah menamai dengan sebutan yang berbeda. Untuk itu perlunya kita mempelajari binomial nomenklatur adalah sebagai berikut, yaitu nah, untuk apa ya? Nah, ini sebelum digunakan nama baku yang diakui dalam ilmu pengetahuan makhluk hidup diberi nama sesuai dengan nama daerah masing-masing, sehingga terjadi lebih dari satu nama untuk menyebut suatu makhluk hidup. Sebagai contoh, buah mangga di Makassar disebut sebagai tai, di Bugis disebut sebagai pao, dan di Jawa sebagai pelem. Nah, untuk buah pepaya sendiri di Jepara itu kates, dan di Tegal itu gandul, di Sunda itu gedang. Nah, binomial nomenklatur ini atau sistem tata nama makhluk hidup ini untuk menyeragamkan nama dari suatu makhluk hidup karena secara universal. Jadi tidak hanya di Jepara saja, tidak hanya di Sunda saja, tidak hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia ya anak-anak. Saya berikan hashtag manfaat. Nah, untuk itu anak-anak itu memberikan respon iya bu, baik bu, dan lain sebagainya. Kemudian saya meneruskan dengan memberikan ulasan. Nah, sekarang sudah ada gambarannya ya mengenai binomial nomenklatur. Binomial nomenklatur itu adalah sistem tata nama ganda dengan setiap spesies memiliki nama ilmiah yang terdiri dari dua kata. Nah, ada beberapa siswa, ini terutama yang Titin lagi, tata nama makhluk hidup dalam biologi guna menyeragamkan nama makhluk hidup secara universal. Nah, ada beberapa yang menanggapi juga, terima kasih Bu, gitu. Bagus, saya beri apresiasi kepada siswa-siswa yang ikut berdiskusi aktif dalam grup WA ini. Nah, ada Tirzenaya ini, yang pertama diambil dari nama genus, yang kedua dari nama spesies tersebut. Saya memberikan jempol kepada Tirzenaya, benar sip gitu, untuk mengapresiasi, untuk memberikan memberikan reward kepadanya dengan mengajukan jempol. Kemudian saya melanjutkan materi untuk aturan tata nama binomial nomenklatur. Ada 5 poin yang mereka harus ketahui. Saya meminta mereka bertanya pada mereka apakah sudah paham, kemudian mereka paham Bu, sudah Bu, seperti itu. Dan Ibu memberikan contoh dengan nama ilmiah tanaman pinus adalah Pinus merkosi. Kata merkosi di belakang adalah nama dari penemu tanaman tersebut. Siapa yang bisa memberi contoh penulisan nama ilmiah dari makhluk hidup yang kalian ketahui saja? Semisal nama ilmiah padi, bagaimana penulisannya yang benar? Nah, beberapa di antaranya memberikan pendapatnya tentang penulisan padi. Ada yang dari Clara,
Riza Sativa, namun penulisannya belum benar. Begitu pula dengan Nabila Nisa. Kemudian untuk Titin itu memberikan contoh yaitu Zimis. Ini penulisannya sudah benar. Dan kemudian Titin juga menambahkan Zimis ini adalah jagung. Nah, ini sudah benar. Kemudian Shirley ini sudah menuliskan nama ilmiah dari padi sudah benar Riza Sativa, namun penulisannya belum benar, belum tepat ya. Untuk Naili ini juga sudah benar untuk penulisan dan nama ilmiahnya. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, saya memberikan poin terhadap mereka yang aktif dalam diskusi. Kemudian saya Baik, jadi aturan pemberian nama spesies itu dalam sistem tata nama ganda itu menggunakan bahasa Latin, kemudian kata yang pertama itu nama genus, dan kata itu spesies, pertama itu besar, kemudian nama penduduk spesies tersebut terdiri atas beberapa kata yang Nah, setelah saya memberikan voice note tersebut, ada beberapa siswa yang menanggapi dengan, "Iya Bu, tadi lupa miringin," dan sebagainya. Kemudian ada juga beberapa yang masih mengungkapkan pendapatnya mengenai ini. Seperti Shirley Aulia ini, dia menyebutkan bahwa nama atau singkatan nama deskriptor orang yang memberikan deskripsi terhadap suatu spesies dapat ditulis di belakang nama spesies. Nah, dia memberikan contoh Glycine Max Mer. Nah, Mer adalah nama deskriptor seperti itu. Kemudian saya memberikan PPT ya, memberikan PowerPoint karena keterbatasan waktu yang sudah menunjukkan pukul 7.49. Jadi saya memberikan PPT yang mereka bisa pelajari. Baik, selanjutnya silakan pelajari mengenai perkembangan klasifikasi makhluk hidup dan kunci determinasi. Nah, Ibu telah menge-share PPT, silakan dipelajari ya anak-anak. Kalian boleh menggunakan literatur yang lain seperti buku paket, internet, dan lain-lain. Kemudian mereka serentak menjawab, "Baik Bu, iya Bu, siap Bu." Kemudian saya juga memberikan voice note yang berisi, baik, anak-anak, manfaat mempelajari klasifikasi ini diharapkan kalian itu dapat mengetahui mengenai spesies makhluk hidup, cara mendeteksi nama ilmiahnya itu bagaimana, seperti itu. Dengan mempelajari klasifikasi ini memberi manfaat kepada spesies makhluk hidup dan dari ciri-ciri makhluk hidup, hubungan kekerabatan dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Baik, untuk perkembangan klasifikasi sendiri, pada tahun 1735 klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu ada pantai dan animal dalam. Seperti
Klasifikasi dibagi menjadi 3 kingdom, yaitu ada pantai, ada animalia, dan ada protista. Kemudian untuk tahun 1938, klasifikasi dibagi 4 kingdom. Tadi ditambah dengan modera, protista, pantai, animalia, dan modera. Kemudian untuk tahun 1969 dibagi menjadi 5 kingdom, ada pantai, animalia, modera, protista, dan kemudian untuk tahun 1970 sistem klasifikasi dibagi menjadi 6 kingdom, yaitu ada pantai, animalia, geografiya, archaeologia, protista, dan bumi. Nah, untuk sistem 6 kingdom ini yang kita sampai saat ini. Untuk menentukan kunci determinasi, kalian bisa baca di berbagai ada beberapa pakar pada yang contohnya sudah saya temukan di web. Kemudian kalian bisa pelajari dari sumber lainnya mengenai contoh-contoh kunci determinasi itu seperti apa. Dan untuk keterbatasan waktu juga, jam menunjukkan pukul 8.00 yang mengharuskan saya untuk menyelesaikan pembelajaran pada pagi hari ini di kelas ini. Jadi saya menge-share link presensi yang bisa siswa akses. Nah, di situ di linknya itu terdapat nama, kelas, nomor absen, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari itu, dan ada kritik dan saran serta tingkat pemahaman yang saya beri skala ada sangat memahami, paham, kurang memahami, dan sedikit atau tidak paham, seperti itu. Baik anak, silakan kalian presentasi di link yang Ibu berikan. Di link tersebut kalian bisa menuliskan nama, nomor absen, kelas, dan kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Silakan kalian isi dengan apa yang kalian ketahui. Kemudian silakan berikan saran dan ya. Sekian untuk pembelajaran